Prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh Rona K. M. Smith. Ada 3, yaitu pertama, prinsip kesetaraan. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda diperlakukan secara sama pula. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Contohnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Contoh kasusnya memberikan fasilitas lebih kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat melakukan aktivitas hidup secara setara. Dua, prinsip non-diskriminasi atau non-discrimination. Pelanggaran terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Prinsip ini kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Dalam hal ini, diskriminasi memiliki 2 bentuk, yaitu diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Kedua, diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki. 3. Prinsip kewajiban positif setiap negara. Prinsip kewajiban positif negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM, sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM setiap individu. Prinsip kewajiban positif negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan, untuk kebebasan berekspresi dan untuk hak hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.